kedua terdiri dari saya Bambang Hartanto. Riyadi. Gimana ya? Bambang Riyadi dan rekan saya Kabul. Baiklah, langsung kita ke topik pembahasan tentang nila. Ikan nila JK, jika itu kepanjangan dari Japan Port International Cooperation Agency. Sejarah ikan nila yang memiliki nama ilmiah Aerocorobis niloticus merupakan yang berasal dari Gunung Afrika, kemudian masuk ke Indonesia tahun 1969 melalui beberapa rekayasa untuk mendapatkan strain atau jenis nila terbaik. Standar prosedur operasional atau SOP di sini ada beberapa tahap. Pertama, persiapan kolam. Kedua, seleksi dan perawatan induk. 3, pemijahan. 4, panen larva. 5, pendirian larva. 6, panen benih. 7, pengangkutan benih. Nah, di sini ada persiapan kolam, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu penjemuran tanah. Penjemuran itu dilakukan selama 3-4 hari di bawah sinar matahari agar membunuh bakteri, hama atau virus. Yang kedua, pengolahan tanah. Pengolahan ini membalikkan dengan menggunakan cangkul hingga rata. Tujuannya untuk tetap menyuburkan tanah di kolam. Pengapuran bisa dilakukan sebelum atau sesudah pengolahan, bertujuan untuk menentukan kadar pH yang terkandung di tanah. Pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang atau pupuk unggas yang mudah larut di air, berfungsi untuk menimbulkan pakan alami seperti plankton dan moina. Yang terakhir, pengisian air dengan kedalaman kurang lebih 40 cm. Seleksi dan perawatan induk. Seleksi perawatan induk ada 2 tahap. Menyiapkan penampung induk, memberi pakan dengan protein tinggi pagi dan sore setiap hari. Pakan yang dipakan dengan protein tinggi ini untuk mempercepat pematangan pada telur. Yang kedua, seleksi induk. Induk dipilih satu persatu yang matang bonat dengan mengamati keadaan perut dan paragintal. Nah, di sini ada contoh gambar induk yang tidak siap pijah dan siap pijah. Di mana induk tidak siap pijah ini dilihat dari kelamin yang berwarna putih atau pucat dan perut lepes. Induk yang siap pijah ditandai kelamin berwarna merah, perut buncit atau melebar. Apabila diraba atau dielus terasa lunak. Induk siap pijah berat tubuh 200 sampai 600 gram. Nah, perbandingan jantan betina 1:3 sampai 5 ekor. Satu jantan betina 3 sampai 5 ekor. Pemijahan. Pemijahannya ada 3 tahapan. Mempersiapkan wadah, pemijahan atau kolam, menebar induk jantan dan betina pada wadah. Pemijahan memberi pakan sebanyak 1-2% dari bobot biomas selama pemeliharaan. Mengamati kemunculan atau berenang di permukaan air kolam setiap hari sejak hari ke-9 setelah pencampuran induk dan betina. Nah, ini proses pemijahan induk nila, di mana diawali induk nila betina mengeluarkan telur dan induk jantan mengeluarkan sperma secara bersamaan. Selanjutnya induk betina mengerang telur di dalam mulut dalam mulut sampai menetas hingga menjadi larva. Setelah larvanya bisa kuat atau bisa mencari makan sendiri, lalu dimuntahkan atau dikeluarkan. Nah, di sini panen larva. Kami di sini melakukan panen larva seperti yang ada di gambar, masuk dalam kolam dengan menggunakan jaring itu size 1 mm di pagi hari. Itu setiap hari kami lakukan, Pak. Hujan, panas, petir tetap kami kerjakan karena untuk terus hujan untuk meningkatkan produksi bale benih. Itu satu hari itu 5 kolam, Pak. Begitu naik keriput semua kan, Pak. Itu di pagi hari kan dingin, Pak, sejuk. Oke.
Oh, belum gini? Nah, sebelum melakukan pendeteran, kita melakukan penyoteran. Sebelum melakukan penyoteran agar mendapat ukuran seragam. Next. Next. Nah, setelah melakukan panen larva tadi, setelah melakukan pendeteran. Sebelum melakukan pendeteran kita harus mempersiapkan kolam terlebih dahulu dari segmen awal tadi, mempersiapkan kolam, pendinginan kolam, pengolahan, pengaturan, pemupukan dan pengisian air. Setelah itu baru kita melakukan pendeteran dalam kolam tanah. 2 hari setelah pendeteran kita memberi pakan berupa minggu pertama tepung pelet, minggu kedua krambel 1, minggu ketiga krambel 2, minggu keempat krambel 3. Nah, panen benih ini cara kerja menurun ketinggian air secara perlahan, memasak hampa di bak penampungan, mengirim benih ke saluran tengah, memasang jaring di pipa, kemudian untuk menampung hasil panen, mengumpulkan ke hampa pemberesan. Nah, setelah kami melakukan pengeringan, Pak, kami kumpulkan dulu di bak wadah di dalam fiber, baru kami melakukan pengangkutan dan dikumpulkan di hampa, melakukan pemberesan selama 2 jam sebelum diseleksi. Nah, seleksi benih ini contoh alat seleksi benih, Pak, dengan ukuran masing-masing. Tujuan seleksi benih ini agar mendapatkan ukuran yang seragam sebelum kita mendistribusikan benih atau konsumen data. Seleksi benih bisa dilakukan dalam fiber atau keramba. Itu tergantung pada banyak sedikitnya panen, Pak. Kalau sedikit kami melakukan dalam fiber, kalau banyak kami melakukan dalam keramba. Nah, pemakaian benih. Tujuan pemakaian benih untuk mendistribusikan benih unggul kepada masyarakat sesuai dengan ukuran yang diminta kepada konsumen. Nah, ini hasil rekapitulasi produksi tahunan dari tahun 2001 sampai 2023. Di tahun 2021 ini merosot, Pak, baru cuma menghasilkan 60.000, 910.000. Di tahun 2022 alhamdulillah kami hasil meningkat, dan di tahun 2023 ini 221.000 karena tahun 2003 belum tutup, akhir tahun masih ada waktu beberapa bulan untuk meningkatkan produksi atau memenuhi produksi. Mudah-mudahan tercapai. Thank you. Sekian, terima kasih. Cuma itu yang sudah disampaikan, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim yang